Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Sudah beberapa minggu kita ibadah online. Dan hari ini kita mengadakan ibadah, telah menyanyi, memuji nama Tuhan, siapkan hati. Mari kita tunduk kepala. Bapa, kami mengucap syukur. Engkau menyertai kami. Walaupun kami berjauhan, tetapi kami tetap beribadah. Walaupun kami di rumah, tetapi kami bersama-sama menyanyi, memuji, memuliakan nama-Mu. Dan saat ini kami siapkan hati untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan melalui kuasa Roh-Mu yang kudus. Hamba-Mu siap untuk mewartakannya, dan di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Yang percaya katakan, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita sama-sama untuk mengadakan ibadah dengan online ini. Kita duduk tenang, lalu mari kita bersama-sama belajar tentang firman Tuhan yang bertemakan ketenangan hidup, resep hidup tenang. Ketenangan hidup merupakan kebutuhan pokok manusia. Perhatikan, di saat dunia dikacaukan oleh COVID-19, tidak ada manusia yang tidak takut. Walaupun dia kaya, walaupun dia punya kedudukan, walaupun dia orang terkenal, walaupun dia orang pinter, semuanya mengalami ketakutan. Bahkan ketakutannya luar biasa. Kenapa? Karena virus COVID-19 ini tidak nampak, tetapi tiba-tiba bisa menyerang ke siapapun juga. Sampai-sampai pemerintah pun kewalahan dalam menghadapi COVID-19 ini. Dengan jaga jarak, dengan di rumah saja, dengan lockdown istilah mereka, dengan yang lain. Supaya apa? Supaya virus ini tidak berkembang. Nah, sampai-sampai saya membelikan vitamin untuk cucu saya ke sebuah toko Sinsai di kota Solo ini. Pedagangnya memiliki ketakutan yang luar biasa. Dia tidak berani keluar. Pintunya hanya dibuka sempit. Lalu ditanya, orangnya antri 1 meter jaraknya. Lalu ditanya, kamu beli apa? Saya ngomong, saya beli vitamin. Ini loh botolnya kayak gini. Lalu dia menganggukkan. Lalu uang akan saya berikan kepada dia. Tidak berani. Dos diberi tongkat, dikeluarkan. Lalu sesudah dikeluarkan, dos itu saya isi uang, dia masuk ke dalam, ambil obat, lalu obatnya diberikan pada saya, juga di dos itu. Tidak berani bersinggungan. Bahkan jaraknya pun 2 meter dia. Nah, sedemikian takutnya. Padahal dia Sinsai. Padahal dia toko obat. Obat apapun punya. Tapi yang namanya ketakutan itu ya tetap ketakutan. Hidupnya tidak tenang walaupun terima duit. Hidupnya tidak tenang. Nah, melihat seperti ini sebetulnya Tuhan tertawa Bapak Ibu. Karena sebenarnya Tuhan telah memberikan resepnya. Hanya kita orang percaya, orang dunia kadang-kadang kurang peka terhadap resep yang Tuhan berikan ini. Satu contoh, waktu saya masih kecil, bila saya sakit panas, ibu saya, bukan ibu, mbok saya. Karena saya manggil itu mbok, dia orang dari desa, lalu tidak bisa baca tulis. Tetapi punya pengetahuan resep yang luar biasa. Begitu saya sakit panas, dia siapkan kayu putih, minyak kayu putih yang selalu dia punya. Siapkan bawang merah, lalu siapkan jeruk nipis. Bawang merah mulai diparut, lalu jeruk nipis mulai diperas, lalu ibu saya ambil minyak kayu putih, dicampur jadi satu. Sesudah dicampur jadi satu, diberikan di atas kepala saya, lalu rambut saya ini diremas-remas dengan resep yang dia punya itu. Hasilnya bagaimana? Sembuh. Kalau saya panasnya pagi, sore sudah sembuh. Kalau panasnya sore, pagi sudah sembuh. Hebat, ya, hebat. Resepnya sangat mujarab. Hanya ilmu titen aja. Tapi saya percaya anak muda sekarang tidak pernah memiliki
resep seperti ini. Andai kata pun diberi, tidak mungkin dia mau. Karena apa? Baunya tidak karuan. Ya, baunya tidak karuan. Mereka cari resep yang lain dan sebagainya. Nah, hari ini Tuhan kepingin memberikan resep kepada kita. Untuk kita perhatikan bagaimana caranya hidup tenang itu. Lalu resepnya terdapat dalam Mazmur 91 ayat 14 sampai ayat 16. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Resep baku yang Tuhan siapkan ialah hati yang melekat kepadanya. Hati yang melekat kepada Tuhan. Tidak sekedar kenal Bapak Ibu. Tidak hanya sekedar dekat, tetapi melekat. Melekat itu melebur jadi satu. Melekat itu menyatu jadi satu dengan hatinya Allah. Nah, hati yang melekat artinya hati yang berani bayar harga. Hati yang melekat artinya hati yang siap dibentuk sehingga menyenangkan hati Tuhan. Jadi bukan asal-asalan Bapak Ibu. Bukan asal menyanyi, berdoa, bukan itu. Tetapi kita harus berani untuk menyenangkan hati Tuhan. Di saat virus corona merajalela di dunia ini, tantangan bagi orang percaya. Melekat enggak hatinya pada Tuhan? Apa hanya sekedar mengenal Tuhan? Dalam Matius 7 dikatakan, Tuhan, Tuhan, bukankah aku berbuat ini, berbuat itu demi namaku? Tuhan katakan, sorry, maaf, aku tidak kenal engkau. Karena apa? Hatinya tidak melekat. Doanya bisa, ibadahnya bagus, nyanyinya luar biasa, tapi hatinya tidak melekat. Nah, hati yang melekat pada Tuhan, maka Tuhan akan yang pertama meluputkan dari kengerian hebatnya wabah corona yang saat ini menyerang dunia. Saya ulang, hati yang melekat pada Tuhan, Tuhan akan meluputkan dari kengerian, dari ketakutan hebatnya wabah corona yang saat ini menguasai dunia. Dalam Mazmur 3, Daud menceritakan tentang kengerian saat itu. Pada saat itu Daud dikejar oleh anaknya namanya Absalom. Absalom memiliki seorang penasehat namanya Ahitofel. Dia penasehat hebat. Dia mengatakan malam ini kejar saja. Tetapi untung ada orangnya Daud yang menyusup di situ namanya Husai. Dia mengatakan jangan. Kamu anak muda. Kalau malam ini kamu menyerang, kamu kalah. Tidak tahu toh Daud itu pahlawan. Yang menyertai Daud itu pahlawan cukup banyak. Kita dijebak besok aja. Padahal andai kata Daud dikejar, Daud tertangkap. Di tengah kengerian seperti itu, di tengah kacau balaunya rakyat, bagaimana keputusan Daud? Pengakuan Daud ialah Tuhan perisaiku. Tuhan melindungi dari segala mara bahaya. Hati Daud melekat dengan Allah. Sehingga berani menggunakan resep Tuhan dalam menghadapi mara bahaya. Hasilnya luar biasa. Daud diselamatkan dari kejaran Absalom. Bahkan Daud selalu diberikan kemenangan dalam peperangan. Sampai-sampai kalau kita ingat nyanyian Malam Kudus yang mengatakan Kristus itu anak Daud. Silsilah Daud terhadap Kristus itu tercantum. Kenapa? Karena hatinya melekat kepada Tuhan. Maka Tuhan mengatakan, kalau hatinya melekat kepada Tuhan, aku akan menyertai dia. Yang kedua tadi, ayat 15 Tuhan mengatakan, kalau hatinya melekat,
aku akan menyertai dia. Kalau hatinya melekat, aku akan menjawab segala doanya. Perhatikan, hati yang tetap melekat pada Tuhan. Tuhan akan menyertai, dan penyertaan Tuhan inilah yang membuat ketenangan hidup. Pernahkah Bapak Ibu memperhatikan bayi yang usia 3-4 bulan ditidurkan oleh ibunya, dalam bahasa Jawa dikeloni ibunya. Begitu tidur, ibunya harus beraktivitas, entah dia harus masak, entah dia harus mencuci pakaian. Apa yang dikerjakan ibunya? Bantal diletakkan, ditempelkan, sedikit nempel pada anak itu. Anak itu tidur tenang. Kenapa? Karena dijagai. Dia merasa ibunya menjagai. Dia punya ketenangan yang luar biasa. Sama dengan kita. Tuhan memang tidak tampak dengan mata jasmani kita. Tetapi iman kita harus merasakan bahwa penyertaan Allah ada di dalam setiap langkah hidup kita. Ketenangan hidup ini kita peroleh jika kita yakin hati kita tetap melekat pada Tuhan. Itu yang harus kita kembangkan. Itu yang harus kita kerjakan. Itu yang harus kita latih. Sehingga mata batin kita dapat melihat penyertaan Allah yang luar biasa. Yang ketiga tadi mengatakan hati yang melekat kepada Tuhan, dia akan dijagai. Tidak hanya dijagai, segala doanya itu didengar oleh Allah dan dikabulkan oleh Allah. Itu hebatnya, hati yang melekat pada Allah. Yang pertama tadi dikatakan hati yang melekat pada Allah itu meluputkan dari kengerian, rasa ngeri, rasa takut. Lalu yang kedua, penyertaan Tuhan ada dalam hidupnya dan doa-doanya didengar. Yang ketiga, saudara, hati yang melekat pada Allah, hidupnya akan tenang dan ketenangan itu akan membuat umur yang panjang. Tidak hanya sekedar umur panjang, pemeliharaan Allah luar biasa. Diberinya kenyang di dalam hidup kita. Umur panjang, berkatnya selalu ada. Itu yang diharapkan. Sehingga kita bisa happy ending. Mati bukan dalam kekurangan, tetapi mati tetap memiliki ketenangan hidup yang luar biasa. Jadi resep ketenangan hidup yang Allah berikan kepada kita ialah selama hati kita melekat pada Allah. Selama hati kita lebur dengan hatinya Allah, maka ketenangan akan kita peroleh. Yang pertama, Allah akan menjagai dan meluputkan kita dari kengerian dunia. Yang kedua, penyertaan Allah akan membuat doa-doa dikabulkan. Dan yang ketiga, penyertaan Allah akan membuat umur kita panjang dan berkat Allah selalu melimpah dalam hidup kita. Mari kita periksa hati. Mari kita periksa hidup. Kalau kita masih punya kengerian, mari hati kita lekatkan pada Allah. Kita tunduk kepala. Kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Firman-Mu telah kami sampaikan. Isi hati-Mu telah kami berikan kepada jemaat-Mu. Walaupun kami online, tetapi mereka taat kepadamu. Mereka menyiapkan waktu, mereka menyiapkan diri untuk beribadah bersama. Dan saat ini mereka belajar bersama-sama dengan kami untuk melekatkan hatinya kepadamu Tuhan. Sehingga hati yang melekat ini akan memperoleh kekuatan yang luar biasa. Tuhan akan memberikan ketenangan hidup kepada kami. Karena Engkau menjagai kami. Karena Engkau menjawab doa-doa kami. Karena Engkau memberikan berkat-berkat kepada kami. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu terus Kau limpahkan kepada jemaat-jemaat. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan lupa besok Selasa masih ada ibadah pendalaman Alkitab. Walaupun kita berjauhan, kita akan tetap beribadah bersama. Jam 6 kita mulai,
Dan bagi Bapak Ibu yang menggunakan aplikasi Zoom, supaya diaktifkan jam 6 kurang 10. Semuanya harus sudah masuk. Sehingga tidak ada yang masuk jam 6 atau jam lebih. Karena kalau Bapak Ibu masuk, itu mengganggu yang lain. Yang kedua, akan diadakan ibadah sekolah minggu. Maka siapkan ibadah sekolah minggu akan kami adakan. Dan selesai ibadah ini, kita tetap akan berdoa untuk sahabat-sahabat kita. Kita akan berdoa untuk bangsa dan negara, kita akan berdoa untuk jemaat, kita akan berdoa untuk saudara-saudara kita yang sakit. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Hari ini Engkau izinkan kami beribadah. Kau berikan kesempatan untuk kami bersama-sama menikmati hadir-Mu di dalam rumah tangga kami masing-masing. Dan saat ini kami berdoa Tuhan, satukan hati, berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tolong Tuhan, berikan ketenangan kepada bangsa dan negara kami. Virus corona Engkau patahkan, dalam nama Yesus kami hancurkan. Sehingga segera bangsa dan negara kami bangkit untuk mengadakan aktivitas seperti biasa. Berkati Pak Jokowi, berkati para menteri, berkati para gubernur, berkati para wali kota dan bupati, berkati Bapak Camat, berkati Bapak Lurah, bahkan RW dan RT pun Tuhan ada di dalam genggaman-Mu. Selamatkan mereka, urapi mereka, berkati mereka, sehingga mereka dapat memberikan ketenangan dan ketentraman. Aturan-aturan yang mereka putuskan, berita-berita yang mereka sampaikan, menenangkan hati masyarakat. Kami berdoa pula Tuhan untuk para dokter, untuk para perawat, kaum medis yang saat ini merawat teman-teman kami. Kiranya Tuhan jamah dengan urapan kuasa-Mu. Sehingga mereka mendapatkan karya-Mu yang luar biasa. Dapat membuat saudara-saudara kami, bangsa dan negara kami yang saat ini mengalami sakit penyakit telah Kau sembuhkan. Terima kasih Bapa, Kau telah menyertai dan memberkati bangsa dan negara kami. Dan saat ini kami berdoa untuk gereja-Mu Tuhan. Berkati gereja-Mu. Walaupun dalam keadaan kami berjauhan. Tetapi berkat-Mu Kau nyatakan. Untuk pemeliharaan gereja-Mu. Untuk pemeliharaan anak-anak-Mu Tuhan. Engkau tetap siapkan. Dengan cara-Mu yang luar biasa. Kami berdoa saat ini. Untuk mereka-mereka yang sakit Tuhan. Engkau jamah dengan kesembuhan. Yang susah Engkau berikan penghiburan, yang kurang Kau cukupi Tuhan, yang bermasalah angkat masalah mereka, sehingga sesuai dengan firman-Mu, resep ketenangan hidup ini akan kami miliki di dalam kami bergereja di GBS Haleluya ini. Bapak, kami berdoa untuk Cik Herin, kami berdoa untuk Cik Vinyo, kami berdoa untuk Ibu Hartanto, kami berdoa untuk Ibu Happy, kami berdoa untuk Ibu Is, kami berdoa untuk Ibu untuk Makni Tuhan. 6 saudara kami bawa dalam tangan kemurahan. Tuhan jamah, Tuhan urapi, Tuhan berkati. Dalam nama Yesus, Engkau telah dipulihkan. Kami berdoa untuk Ibu Karyanto, kami berdoa untuk Ibu Mbing, kami berdoa untuk Ibu Tari, kami berdoa untuk Ibu Titik, kami berdoa untuk Ibu Endang, kami berdoa untuk Ibu Sar, kami berdoa untuk Ibu Darto, kami berdoa untuk Ibu Hati, kami berdoa untuk Omi, kami berdoa untuk Feni Tuhan. 10 saudara kami serahkan dalam tangan kemurahan. Dalam nama Yesus Engkau telah dipulihkan dan bila sukacitamu penuh. Kami khusus berdoa untuk Ibu Tini yang berada di ICU. Kami berdoa untuk Kania yang operasi pipinya. Tolong Tuhan, sementara kami berdoa di tempat ini, tangan-Mu Tuhan Kau tumpangkan. Kami tindak dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Sehingga Ibu Tini boleh balik bersama dengan kami memuji Engkau. Kania pun dijamah dengan kesembuhan yang sempurna. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk Kohit, kami berdoa untuk Hari, kami berdoa untuk Pak Indro, kami berdoa untuk Pak Tris, kami berdoa untuk Pak Yusuf. 5 saudara kami serahkan dalam tangan kemurahan. Sementara kami berdoa, tangan Kau tumpangkan, kami tindak dalam nama Yesus. Pemulihan terjadi,
Kami berdoa untuk Pak Sarjianto, kami berdoa untuk Koho, kami berdoa untuk Pak Kadir, kami berdoa untuk Pak Martono, kami berdoa untuk Pak Marsudi, kami berdoa untuk Pak Gito, kami berdoa untuk Pak Sarjono, kami berdoa untuk Hindra. Tuhan jamah, Tuhan urapi. Sementara kami berdoa tangan Engkau tumpangkan. Kami tindak dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Kami bersyukur Tuhan, Kau telah menyembuhkan saudara-saudara kami. Dan tibalah saatnya kami akan berpisah satu dengan yang lain Tuhan, untuk menjalankan aktivitas kami masing-masing. Tetapi berkat-Mu, tangan kuasa-Mu tetap menyertai kami sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasih Allah, kedengaran tangan-Mu, nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk Engkau. Nah saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkat-Nya. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaan. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir, dan mengalir limpah. Sampai setiap orang pun akan mengatakan engkau diberkati. Dan jika engkau pulang nanti, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan, amin.